Shalom, Horas. Jemaat yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus, pendeta dan majelis Jemaat AKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1, 2, dan 4. Apakah kidung pujianku? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Amin. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami tak patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kelima setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas,
Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Kor Gemende.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan kor dari Ina.
Shalom. Mari kita semua menyimak Warta Jemaat HKBP Bogor Minggu 9 Juli 2023. Warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis dengan topik mencintai hukum Allah. Pelantikan Badan Audit. Pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, di ibadah pukul 7 WIB setelah Warta Jemaat akan diadakan pelantikan Badan Audit Huriah HKBP Bogor periode 2023 sampai 2025 sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Badan Audit Huriah yang terpilih sebagai pengganti antar waktu adalah Bapak Sintua P. Manalu sebagai ketua, Bapak Jamian Purba sebagai anggota, dan Inang Nyonya Siregar Eva Norita Boru Sihite sebagai anggota. Anak lahir. Pada hari Rabu 5 Juli 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Bapak Rudi Haholongan Nainggolan, Ibu Endang Boru Dolok Saribu, alamat Sektor Kana, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Warta hendak menikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Hilton Tambunan, putra dari Bapak Parningotan Tambunan, Ibu Ria Magdalena Boru Sialagan, alamat Kompleks Kedung Badak Baru, Jalan Mulia nomor 3, Sektor Peniel, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Elfrida Veronica Boru Manihuruk, putri dari Bapak Johnson Manihuruk almarhum, Nurhaida Boru Manik, alamat Perum BMI Blok H7 nomor 20, anggota Jemaat GKP Ebenezer Cikampek. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023, masuk mulai pukul 9 WIB di HKBP Bogor. Keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu 9 Juli 2023, telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Yohanes Eko Putra Simanulang, Yohana Irena Gloria Boru Silitonga, alamat Sektor Horeb, menerima pemberkatan nikah pada tanggal 10 Juni 2023 di HKBP Bogor. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga Bapak Yohanes untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Gereja mengucapkan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat baru mulai hari ini Minggu 9 Juli 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Inang Nyonya Samosir Masrina Boru Pardede dengan 2 orang anak mereka, pindah dari HKBP Palembang, Resort Palembang, Distrik 15 Sumbaksel, alamat Sektor Betania. Mereka beribadah di pukul 7. Kepada keluarga Inang Nyonya Samosir kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih Inang. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Anggota jemaat belajar atau Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar. Pertama, Ruth Francisca Panggabean, seorang Naposo Bulung, datang dari Gereja Bethel Abraham, alamat Kafling Polri, Blok C3 802A, RT 9 RW 10, Pertamburan. Kedua, keluarga Alfred Nobel Silain, Dedi Rumanti Boru Simanuhuruk, datang dari Gereja Bethel Indonesia, alamat Jalan Letkol Antang Sanjaya, Perum Bali Resort Bogor, Klaster Kintamani, Blok KA nomor 10. Kena siasat gereja.
Mulai minggu ini 9 Juli 2023 telah terkena siasat gereja atau RPP, yaitu keluarga Manuver Julianto Silitonga, Nova Herlina Borusiadari dengan 1 orang anak mereka, alamat sektor Sion, karena pindah ke gereja karismatik tanpa sepengetahuan gereja. Calon Sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita mulai Minggu 9 Juli 2023 telah menerima menjadi calon sintua, yaitu Bapak Jasiman Budiman Sitorus, Bapak Karto Marudut Hamonangan Sinaga, dan Ibu Nyonya Remsi Gultom Boru Limbong dari sektor Sion setelah memperkenalkan diri di Sermon Parhalado pada hari Selasa 4 Juli 2023. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Marilah kita berdoa supaya Tuhan menguatkan dan memampukan mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Maka tidak kon hapor seaun, pada hari Minggu 16 Juli 2023 masuk pukul 9 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan lepas CD sekaligus dengan perjamuan kudus kepada pelajar CD yang sudah mengikuti katekisasi CD kurang lebih 1 tahun. Sehubungan dengan itu, maka gladi resik pertama pelajar CD bersama orang tua akan sekaligus ibadah pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juli 2023 mulai pukul 16 WIB bertempat di gereja, dan gladi resik kedua hanya diikuti oleh pelajar CD akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Juli 2023 pukul 17 WIB bertempat di gereja. Mari kita berdoa supaya acara tersebut berlangsung dengan baik. Perubahan jadwal masuk ibadah sehubungan dengan pelaksanaan lepas CD pada hari Minggu 16 Juli 2023, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bogor bahwa pelaksanaan jadwal masuk ibadah Minggu 16 Juli 2023 akan mengalami perubahan. Ibadah pagi akan masuk pukul 6.30 WIB, ibadah siang masuk pukul 9 WIB, ibadah siang kedua masuk pukul 14.30 WIB, dan ibadah sore tetap dilaksanakan seperti biasa masuk pukul 17 WIB. Dewan Koinonia PHD Inahana pada hari Kamis 13 Juli 2023 mulai pukul 10 WIB, PHD Persekutuan Inahana diadakan di rumah keluarga Inang Nyonya Sinaga Boru Gultom, alamat sektor Karmel. Dewan Marturia Seksi Musik Pemain Musik HKBP Bogor mulai hari ini Minggu 9 Juli 2023 gereja telah menerima Karen Naibaho sektor Hermon dan Aldi Siahaan dari sektor Kapernaum sebagai pemain musik di HKBP Bogor. Kiranya Tuhan menguatkan mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Berikut informasi distrik latihan dasar kepemimpinan Kristen. Sesuai dengan program PPND HKBP Distrik 28 Deboska tahun 2023, maka pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 14 sampai 16 Juli 2023 mulai pukul 19 WIB bertempat di Villa David Puncak Bogor akan diadakan latihan dasar kepemimpinan Kristen untuk remaja dan Naposo Bulung HKBP sedistrik 28 Deboskap wilayah 1. Marilah kita doakan agar program tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Kebaktian sektor. Pelaksanaan kebaktian sektor pada hari Rabu 12 Juli 2023 dilaksanakan di sektor Ebenezer, akan dilaksanakan di rumah keluarga LH Pandiangan Boru Girsang
sektor Kapernaum di rumah keluarga JM Sinambela Boru Sinaga, sektor Galilea di rumah keluarga Ersihite Boru Sidauruk, dan sektor Nasaret di rumah keluarga Emanik Boru Sirait. Sementara itu, kebaktian sektor pada hari Kamis 13 Juli 2023 dilaksanakan di sektor Filipi, dilaksanakan di rumah keluarga M. Silalahi Boru Naibaho, sektor Roma di rumah keluarga El Purba Boru Lumban Tobing, sektor Peniel di rumah keluarga Hasibarani Boru Sumbayak, dan sektor Kana dilaksanakan di rumah keluarga Sintua DJ Ambarita Boru Siadari. Terakhir, laporan keuangan. Saldo 30 Juli 2023 261.312.737 rupiah. Saldo ruas Mangurupi ruas per 30 Juni 2023 52.875.000 rupiah. Pemasukan minggu ini 75.706.514 rupiah. Pengeluaran minggu ini 54.458.775 rupiah, dan saldo per 7 Juli 2023 334.435.476 rupiah. Demikian warta yang dapat kami bacakan, selengkapnya dapat dibaca di warta yang sudah ada di kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan berkati. Saat ini kita akan memasuki pelantikan Badan Audit HKBP Bogor yang dipimpin Amang Uluan kita, Amang Pendeta P. Anwar Nababan MTH. Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diwartakan jemaat, hari ini kita akan mengadakan pelantikan Badan Audit Huria pengganti antar waktu dalam bahasa Batak. Mari dehita Laus Roma Tujolo Badan Audit Huriata. Hamuak kadongan sahuria, khobartu program ni huriata, tapatu pado pamiliton di Badan Audit Huria. Alani nunga terpilih be Badan Audit Huria periode 2020-2025. Jalan waeng ujak konom manasida di tonga-tonga ni perminggota sadarion. Atong tabige majolos surat keputusan taringot tu Badan Audit Huria periode 2020-2025 na jinahahon ni anggota per tahun. Surat keputusan nomor
05/06/06/2023. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor, Resort Bogor, yang berkedudukan di Jalan Paledang nomor 15 Bogor, menimbang hasil sermon Parhalado tertanggal 6 Juni 2023 untuk memilih badan audit pengganti antar waktu untuk periode 2023-2025 karena badan audit yang lama mengundurkan diri. Memperhatikan perlunya badan audit Huria HKBP Bogor. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 amandemen ketiga pasal 4.7 halaman 69 tentang badan audit Huria memutuskan dan menetapkan 1. Nama-nama badan audit Huria periode 2023-2025 yaitu 1. Sintua P. Manalu, Ketua Badan Audit. B. Jamian Purba, Anggota Badan Audit. C. Nyonya Siregar Epa Norita Boru Sihite, Anggota Badan Audit. Dengan ketentuan sebagai berikut: melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan akuntabel sebagaimana yang tertera dalam aturan peraturan HKBP. B. Melakukan audit untuk keuangan, aset dan kinerja organ-organ pelayan jemaat 1 kali 1 bulan. C. Menyampaikan laporan audit kepada rapat pelayan tahbisan jemaat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan, kepada rapat jemaat sekali dalam setahun. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bogor tanggal 9 Juli 2023 atas nama Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Noaing tabigema dijahahon ulau ni badan audit. Kobarto aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Ulauni Badan Audit Huria Hobartu aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Badan Audit Huria, Badan Audit Huria Ima Organi Huria Lahu Patu Pahon Audit Parhepengon Parar Taon Dohot manajemen ni Huria. 7.1 ulauna naparjolo martanggung jawab tu rapot Huria. Napaduahon patupahon audit tu perdalanan ni program dohot anggaran tahunan jemaat. Dohot kinerja ni organ-organ pakobasion ni Huria hobartu pedoman penata layanan, pedoman akuntansi, dohot haputusan rapot Huria. Na patuluhon patupahon audit tuaka aset ni Huria. Na paupaton pasahaton laporan audit tu rapot parhalado partohonan Huria naumotik sahali ono bulan jala tu rapot Huria sahali setahun. Hamu akadongan nunga dibagi hamu surat haputusan taringot tu badan audit Huria naung dijahahon nakin. Nama nukum maau tu hamuna. Olodo hamu mangula ulauni khobar tu aturan peraturan HKBP jalan olodo hamu ojak konon sadarion. Atong pinabaki mahamu gabe badan audit periode 2020-2025 marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni todi porbadia. Amen sai dipatau jala di pargogoi Tuhani mahamu
laho patuluson ulaon na pinasahat Tuhamu, asa marsangap goar ni Tuhani. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata di bagasan Kristus Yesus. Hodo na pabakiton marhite huriam akka perhubas laho patupa akka ulau pakubasion di tonga-tonga ni huriam jala di tikion nga di pabakit huriam badan audit huria pengganti antar waktu lahu mangguduti ka ulaon taringot tu audit di parhepengon di program doho di aset ni huria atong parrohai pargugui jala patau mana sida Tuhan lahu patupahon ulaw ni asa toktong mardalan di bagasan hati uron dohot habonaron nasyakko sude akka perdalanan ni pakobasiot di tonga-tonga ni huriam gabe hasangapon dohot hamuliaon ni guarmo atong hutangnya ko kami mana sida tujolom tungasi marohama li Tuhan lehom mabisuk dohot hapatasom marroha nasyakko asai madipangasahon nasida Tuhan lahu patupa ulaonna di tonga-tonga ni huriaon atong marsangak maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Taudutima ulota marede mahita laos tapasa mapiliata namuli tu debata.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25. Saya membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sesuai dengan topik kita hari ini, mencintai hukum Allah. Di dalam kehidupan kita, dan bahkan Paulus menggambarkan, menyatakan, menjelaskan, mengalami konflik batin. Satu pihak berkeinginan berusaha hidup melakukan hukum Allah. Bahkan hukum Allah itu telah dicintai. Namun di pihak lain justru semakin jatuh ke dalam dosa dan berulang-ulang melakukannya. Semakin ingin melakukan hukum Allah, tetapi mengapa justru jatuh ke dalam dosa yang sama, bahkan tambah lagi dosa-dosa yang lain. Mengapa begitu beratnya dosa-dosa lama kita yang ingin kita tinggalkan, yang ingin kita buang jauh, tapi justru seolah-olah dia mengikat, mencengkeram, menguasai pikiran kita, hati kita, sehingga membuahkan dosa-dosa yang baru. Ada Vena
fenomena yang pada saat ini dengan istilah tomat ya. Tobat, kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Inilah yang sering bertentangan dalam hidup kita. Sama seperti penyakit kambuhan. Jika seorang sudah sakit, lalu dia diet makanan pantangannya. Ketika godaan itu datang, diambil sedikit, enggak apa-apa. Besokku kumat. Tak bisa mengendalikan. Lalu terlalu banyak godaan-godaan dalam hidup kita ini yang tak bisa kita kendalikan, selalu bergejolak. Kalau kata Yesus kepada murid-murid dalam Injil Matius pasal 26, memang roh penurut, tetapi daging lemah. Ingin berbuat yang baik, tetapi justru kebalikannya yang dilakukan. Mengapa ada napi, narapidana sudah keluar dari penjara, lalu dia mengulangi lagi penyakitnya, mengulangi lagi kelakuannya. Padahal di penjara dia sudah dibina, sudah digembleng, sudah dibimbing. Tapi mengapa dia berulang lagi jatuh kepada dosa-dosa itu? Bagaimana dia dapat mengembalikan harga diri, nama baiknya, supaya dia dapat diterima di masyarakat, diterima di keluarga, diterima di gereja? Kalau di Jepang itu ada istilah harakiri, bunuh diri yang dilakukan oleh samurai di Jepang. Caranya mereka merobek perutnya supaya isi perutnya keluar. Ya. Itu artinya untuk mengembalikan nama baik, mengembalikan harga diri supaya dia dapat dihormati. Dan hukum harakiri ini adalah karena itu efek jera, supaya orang tidak lagi melakukan kejahatannya. Dan dengan syarat masyarakat bahkan keluarga yang mencintainya tidak dapat lagi menerima kehadirannya. Betapa tragisnya pemahaman seperti ini. Tapi untunglah di dalam kekristenan, orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak harus melakukan harakiri ya. Karena apa? Anugerah karunia Allah sudah mengampuni, menyelamatkan. Seperti kor Gemende tadi, Allah itu Allah pengampun. Luar biasa, Tuhan kita begitu baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana pengalaman Paulus pada saat dia seorang Saulus yang tahu tentang nomos tuteu, hukum-hukum Allah, ke-10 hukum Taurat, dan bahkan bagian-bagiannya yang terdiri dari 613 sekian itu. Tapi bagaimana orang dapat melakukan itu dengan sempurna? Tak mungkin. Itu sebabnya di perikop awal pada pasal 7 ini, apa itu arti hukum Taurat? Menuntun orang untuk mengetahui apa itu dosa. Dan disinilah pasal kita ini, perikop ini, bagaimana berjuang untuk memenuhi hukum Taurat
di samping dosa yang juga menguasai kehidupan manusia. Kita kadang ambigu, bingung. Mana ini? Hukum Allah mau aku lakukan, dosa itu lebih besar di dalam diriku. Bahkan tubuhku tak dapat kukuasai. Konflik ini membuat sebuah perjuangan. Tapi justru sebenarnya kita tak mampu. Hati kita, akal budi kita kadang seiring berjalan, kadang bertentangan. Lalu bagaimana kita mau menyikapi hal ini? Bagaimana kita mau menghindari celah dosa yang kecil? Kita tahu hukum Taurat itu. Kita tahu aturan-aturan di gereja kita seperti RPP, siasat hukum gereja. Untuk apa itu diperlakukan? Menertibkan kehidupan kita, mendisiplinkan kita. Jika ada jemaat yang menyimpang dari koridor yang sudah ditentukan, maka dia akan dikenakan sanksi siasat hukum gereja. Benar, gereja bukanlah lembaga hukum, tetapi hukum Allah dihadirkan supaya kita tahu norma-norma, azas-azas yang harus kita lakukan. Seperti khotbah minggu lalu, ketika kita bicarakan keadilan, itu bicara hukum Allah mulai dari Sinai. Umat itu menerima hukum Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Bukan hanya hukum perdata, hukum pidana juga diberlakukan di sana. Maka hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan ini sudah mewakili seluruh hukum apapun yang ada di dunia ini. Bagaimana kita dapat melakukan itu? Tak ada seorang pun yang sempurna. Sekalipun kita sudah melakukan kebaikan, seperti yang dikatakan Paulus, aku mau melakukan yang baik tetapi yang jahat malah yang dilakukan. Celakalah aku sebagai manusia. Kalau kita lakukan kebaikan, Bapak Ibu Saudara, 99,9 sekian persen, tapi masih ada 0,1 sekian persen dosa yang kita lakukan. Layak tidak kita masuk surga? Enggak layak. Tak ada amal perbuatan pun yang kita lakukan melayakkan kita ke surga. Maka Paulus katakan di akhir ayat ini, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu artinya sola gratia, hanya anugerah, kasih karunia. Melalui pertolongan Roh Kudus kita dapat dimampukan melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Pernahkah kita mengetahui seekor burung unta yang suka menguburkan kepalanya di dalam pasir? Tujuannya di situ adalah untuk mengabaikan bahaya yang datang kepadanya. Sebenarnya itu tindakan yang konyol, yang bodoh. Andai saja burung unta itu tahu siapa sejatinya dirinya, maka ia tidak perlu menguburkan kepalanya di pasir. Coba kita pikirkan, burung unta dikaruniai kecepatan lari yang luar biasa cepat, mencapai 72 km per jam. Luar biasa ya. Mungkin kuda juga kalah. Tak hanya itu, ia mempunyai sepasang kaki yang kuat dan sanggup menendang
musuh-musuh yang datang. Ia juga mempunyai paruh yang sangat kuat untuk mematuk lawan-lawannya dengan ganas. Tapi mengapa ia selalu mengubur kepalanya di dalam pasir untuk menghindari bahaya yang datang? Inilah ungkapan penggambaran kepada kita bahwa perilaku seseorang yang ingin menyembunyikan kesalahannya, ya, yang sebenarnya dia bisa melawannya. Ketika ada orang mengubur kejahatannya, satu saat Tuhan akan membongkarnya. Apapun itu. Ketika ada dosa kecil yang kita lakukan, ini kan uang belanja yang dikasih mama. Moga-moga dia tidak minta, ku kantongi saja. Aku tak katakan bahwa ada kembalian dari uang belanja. Maka di situ sudah terjadi ketidakjujuran alias korupsi. Maka jika ini dibiarkan, dia akan kebal, akan dibiarkan lagi, maka ini akan menjadi dosa yang besar. Maka dosa inilah yang paling banyak di negara kita. Korupsi. Itu contoh kecil. Maaf, bukan menghakimi, tapi justru itulah yang banyak mencerminkan pertentangan dalam diri manusia antara kehendak daging, sarks, keinginan daging dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Paulus menyadari tanpa campur tangan Tuhan, maka tidak akan mampu kita mengalahkan dosa itu di dalam diri kita. Itu sebabnya Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Ketika kita jatuh karena dosa kita, bangkitlah. Yesus jatuh bukan karena dosanya, tapi karena memikul dosa kita yang begitu berat. Dia bangun untuk mengangkat dosa kita itu. Supaya apa? Kita dimampukan untuk mengalahkan dosa-dosa yang datang kepada kita. Amin. Itulah sebabnya Yesus memberikan jalan keluar, solusi kepada kita. Karena dia begitu mengasihi kita. Kalau Paulus katakan dalam ayat 18 seperti yang sudah saya terangkan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kalau kita baca sekilas rumit banget ini. Teologi, dogma dari Paulus ini harus dibaca berulang-ulang. Ya, apa ini maksudnya? Paulus mengakui dalam dirinya tidak ada kebaikan yang alami. Itulah sifat dosa, membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Lalu bagaimana kita mau hidup kudus? Apakah ada hubungan khotbah kita hari ini dalam epistel Kidung Agung? Raja Salomo mengungkapkan bagaimana hubungan Allah dengan manusia sama seperti hubungan antara suami dengan istri. Harus setia, harus kudus, harus dijaga kehormatan. Itu bagian dari hukum Tuhan. Lalu bagaimana kita melakukan hukum yang pertama sampai 10 itu? Kita tidak mungkin bisa melakukannya tanpa pertolongan
dari Tuhan. Sebab itu mari kita benahi diri kita. Bagaimana kita berjuang. Paulus katakan perjuangan supaya kita tidak lagi menjadi tawanan dosa itu. Kita harus berjuang memperbaiki sedikit demi sedikit. Pernahkah kita mendengar sebuah istilah manajemen Kaizen? Ini hanya ada dan berasal dari kazanah Jepang yang berarti perbaikan secara terus-menerus, mulai dari hal yang paling kecil sampai kepada hal yang besar. Dan ini menjadi budaya bagaimana menghasilkan perubahan yang besar. Manajemen Kaizen ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan otomotif ya. Jadi kalau ada kendaraan kita yang rusak, mulai dari remnya yang blong, masihkah kita bisa membawa kendaraan itu? Masih. Tapi bahaya, hati-hati, ada maut di depan. Kita tidak bisa lagi merem dengan baik. Karena remnya tidak pakem lagi. Ketika saya melayani di kampung, saya hitung-hitung, sepertinya cuma saya sendiri yang membawa kendaraan motor lengkap dengan kaca spionnya kiri kanan. Dan memasang sen kalau saya mau belok ke kanan atau ke kiri. Anehnya apalagi anak-anak muda, kalau ada jalan lurus langsung trek-trekan, lomba-lombaan. Mereka tidak pakai kaca spion kiri kanan. Kalau di jalan raya mau ke kanan, masa harus pakai tangan kanan begini sambil melihat ke belakang, atau mau belok ke kiri sambil menengok ke belakang? Aneh. Ketika sudah mau sampai di kota, di sana ada razia, baru semua pasang kaca spionnya. Sebenarnya bisa membawa kendaraan tanpa kaca spion, tapi juga apa? Ada bahaya. Pasti ada bahaya. Maka perlu kita memperbaiki itu. Jangan ketika motor tanjak-tanjakan kita harus turunkan kaki, sudah gigi satu pun gak bisa naik, ikut mendorong kaki kita, ya kan? Karena apa? Pembiaran. Maka sering sekali kita ada dosa, kita peti eskan, kita biarkan. Jadi dia sama seperti bola salju, semakin menggelinding dia semakin besar. Atau ketika dia sudah menjadi frozen, dia di kulkas kita sudah banyak salju, es, itu bisa menjadi alat senjata ya. Membunuh orang pun bisa, es yang tajam. Itu pernah ada film ya, dengan batu es yang tajam yang runcing bisa membunuh orang. Maka bagaimana kita mau mencairkan? Bagaimana kita mau memperbaiki yang kecil itu supaya jangan membesar. Ketika ada kesalahan suami, jangan simpan inang dalam hatimu. Nanti ujung tahun jam 00 baru kita keluarkan dengan isak tangis. Udahlah kita cerai saja. Ya, banyak begitu ya. Tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Kumpul-kumpulkan dosa kesalahan hingga menjadi besar. Saudara yang kekasih dalam Kristus, memang sangat susah kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita.
maka kita memerlukan power, ya, kuasa, kekuatan yang sebenarnya bukan dari dalam diri kita. Sama seperti pesawat terbang membutuhkan power hingga 2 kali lipat pada saat lepas landas, ya. Seorang ahli penerbangan menerangkan bahwa pengaruh gaya tarik bumi membuat pesawat yang hendak lepas landas mengeluarkan tenaga ekstra dibanding jika pesawat tersebut sudah terbang di udara. Jadi sepertinya bumi tidak rela membiarkan pesawat itu terbang. Jadi harus ada power 2 kali lipat lebih untuk mengeluarkan tenaga supaya dia bisa terbang. Apa artinya? Artinya adalah dalam kehidupan kita juga banyak orang yang berat meninggalkan dosa-dosa itu. Dia harus mengeluarkan tenaga ekstra. Ya, terimalah tenaga ekstra itu, power itu dari mana? Dari anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa membuang kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itulah awal kita memasuki perubahan, pertobatan. Pakailah manajemen Kaizen itu. Mari, ini kita belajar. Bagaimana kita beretika, bagaimana kita bersopan santun. Bagaimana kita mengucapkan kata-kata kepada anak-anak kita, mengedukasi mereka. Bagaimana kita mengungkapkan kata sayang kita kepada istri kita, kepada suami kita, jangan kepada orang lain. Kan itu. Maka ada banyak yang bisa memonitoring kita, ya. Jadi hukum Allah itu, nomos tuteu itu, orang lain juga bisa mengendalikan kita. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Bisa. Ada orang yang mengendalikan kita. Seadong dohala nama mata-matai kita, kan? Itu. Jadi molo sitong do nata ulahon tak pula komabiar kita. Ahli molo adong do aka ulahon hajahaton, niat-niat jahat yang akan kita lakukan, maka orang itu akan bersembunyi. Siapa yang dapat melihat itu? Cukupkah CCTV? Gak cukup. Hanya berapa radius meter yang bisa memantau itu. Tetapi Tuhan, Dia Maha Tahu. Itu sebabnya bagaimana kita untuk mengubah kehidupan kita. Dan jangan kita pernah bertahan dalam karakter kita, sifat-sifat yang buruk. Sering sekali orang Batak mengatakan, apalagi suami-suami, ya. Maaf juga bapak-bapak yang lain. Bah, gak tahu dia aku siapa katanya. Tangi botoi mana isyau. Artinya kalau sudah keluar dia yang sebenarnya, itulah yang sebenarnya. Maka ternyata dia itu orang yang lebih buruk dari apa yang kita pikirkan. Eka Dharma Putra menambahkan soal ini. Kabar baik untuk kita. Bila ada kemauan yang cukup kuat, percayalah. Pada hari yang pertama memang cukup berat. Seperti pesawat itu yang lepas landas mengeluarkan power. Maka cukup berat bagi kita. Tetapi pada hari yang kedua, maka kita akan sedikit lebih ringan ketimbang hari pertama untuk meninggalkan dosa kita. Amin. Untuk minggu pertama begitu berat, minggu kedua kita sudah lebih ringan. Maka akan ada sukacita kita di dalam hidup ini ketika kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai penutup kita mencermati ibu tadi, Ina tadi. Nasonang au dung mar Tuhan.
itulah dia. Senang ketika Tuhan sudah melingkupi kita, maka kita hidup di dalamnya, mencintai, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus, memampukan kita melakukan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, melalui Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus yang memampukan kami. Engkau sudah memberikan anugerah-Mu untuk dapat mengalahkan dosa. Tuhan, beri kami kemenangan hari demi hari, sehingga kami dapat melakukan hukum-Mu di dalam kehidupan kami. Dan menyatakan kasih Tuhan yang sudah mengasihi kehidupan kami, agar kami tidak mati dalam dosa, agar kami tidak tertawan lagi dalam dosa. Kami mampu untuk melakukan apa yang baik, yang Tuhan kehendaki sebagai buah iman kami. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan pada saat ini yang sudah dilantik menjadi badan audit Amang Sintuape Manalu sebagai ketua, dan sebagai anggota Amang Jamian Purba dan Inang Nyonya Siregar Eva Norita Borusihite. Berkatilah mereka Tuhan, berikan kekuatan hikmat yang daripada-Mu untuk dapat lagi mengembangkan keuangan gereja ini dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak yang lahir di tengah-tengah jemaat, di keluarga Bapak Rudi Haholongan Nenggolan, Ibu Endang Borudolo Saribu. Berkati anak ini Tuhan, supaya dia dalam kesehatan dan dapat bertumbuh dengan baik, kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Berkati orang tuanya, berikan hikmat marifat dan juga wibawa sorgawi untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan, agar mereka dimampukan, tambahkan sukacita, panjang umur, kesehatan, dan juga rezeki. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang akan menerima pemberkatan perkawinan Saudara Hilton Tanbunan dan Elfrida Veronica Borumani Huruk pada hari Sabtu 22 Juli yang akan datang. Biarlah Engkau cukupkan segala sesuatu, Engkau maha menyediakan. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam ibadah itu, dan seterusnya mereka membangun keluarga sehingga menjadi keluarga teladan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Berkati juga keluarga baru, keluarga Bapak Yohanes Eko Putra Simanulang dan Ibu Yohana Irena Gloria Boruslitonga. Engkau tambahkan sukacita bagi mereka, berikan kepercayaan bagi mereka untuk menjadi orang tua pada waktu yang akan datang. Engkaulah Tuhan yang menambahkan rezeki dan apapun yang mereka butuhkan, dan menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian juga dengan jemaat yang tambah, keluarga Nyonya Samosir, Ibu Mas Rina Boru Pardede bersama dengan anak-anak mereka. Berkati mereka Tuhan, mampukan ibu ini untuk menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak-anak, dan menjadi jemaat yang baik. Berikan hikmat-Mu, tambahkan sukacita rezeki baginya, agar dia dimampukan untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak yang sudah Tuhan berikan baginya. Dan juga jemaat yang belajar Ruas Parguru, Saudara Ruth Francisca Panggabean, dan juga keluarga Afrid Nobel Silain Dedi Rumanti Boru Simanur. Berkati mereka Tuhan yang datang dari gereja Bethel, agar mereka dapat memahami aturan peraturan HKBP, dogma dan iman di HKBP. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka menjadi jemaat
yang dapat dicontoh baik iman dan perbuatan. Berkati juga Tuhan jemaat yang kena siasat hukum gereja, keluarga Manuver Julianto Silitonga dan Ibu Nova Herlina Borusiadari yang telah pindah masuk ke gereja yang lain. Biarlah Engkau yang memberkati mereka di sana. Kami juga mendoakan calon sintua yang telah diterima untuk dapat bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Amang Jasiman Budiman Sitorus, Amang Karto Marudut Hamonangan Sinaga, dan Inang Nyonya Remsi Gultom Boru Limbong dari sektor Sion. Berkati mereka Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga mereka dapat ditahbiskan pada waktunya untuk benar-benar menerima tohonan hasituaon di tengah-tengah gerejamu. Berkati juga anak-anak kami yang akan mengikrarkan iman percaya mereka pada hari Minggu yang akan datang ini. Persiapkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat juga mengikrarkan dimanapun mereka berada, bahwa Engkaulah juru selamat sebagai Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-anak kami. Biarlah Engkau membentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar mereka tidak terpengaruh dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Terutama pergaulan-pergaulan di tengah-tengah keremajaan mereka, pada masa muda mereka. Kasihani anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengharumkan nama Tuhan di tengah-tengah gereja dimanapun mereka berada. Dan juga mereka dapat membahagiakan orang tuanya. Tak lupa kami mendoakan jemaat yang sakit pada saat ini dimanapun mereka berada. Baik di rumah sakit, di rumah dalam perawatan, ataupun berobat jalan. Mereka yang tidak kami sebutkan namanya, dan juga yang pada hari ini Bapak D. Sianturi Borusi Barani, Mungki Halomuan GP Limbong, Fajar MMC Sitanggang, Nyonya Sihombing Boru Gultum, Bapak S. Sagala Inang Sintuate Boru Sinaga, Nyonya Pasaribu Boru Simangunsong, Bapak S. Panjetan Boru Arwan, Nyonya Toga Torop Boru Pardede. Biarlah Tuhan Engkau kasihani mereka, berikan kesempatan mereka bersuka cita, sembuhkan mereka Tuhan untuk dapat melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di rumah maupun di pekerjaan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati keluarga yang turut merawat, berikan kesabaran penuh dengan cinta kasih, supaya mereka dapat mendukung dalam kesembuhan baik secara fisik dan juga rohani mereka. Kami juga tak lupa mendoakan jemaat yang belum mendapatkan anak. Tuhan, biarlah Engkau karuniakan mereka, kasihani mereka suami istri, supaya mereka tetap di dalam kesetiaan dan cinta kasih yang daripada Tuhan, agar mereka terus mewujudkan visi misi mereka dalam keluarga. Tambahkan sukacita bagi mereka Tuhan, percayakan mereka untuk menjadi orang tua. Kami juga mendoakan jemaat anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh. Kasihani anak-anak kami Tuhan, pertemukan mereka dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, agar mereka dapat membangun keluarga pada waktunya. Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Senangkan hati orang tua mereka Tuhan, supaya orang tua mereka juga boleh terus memberikan wejangan nasihat yang terbaik bagi anak-anak mereka. Juga anak-anak kami yang masih studi dalam pekerjaan pun, berkatilah Engkaulah yang memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak kami. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga perkawinan, berkati, berikan panjang umur, kesehatan, rezeki, dan apapun yang mereka cita-citakan, mereka harapkan. Tuhan, Engkaulah yang maha mewujudkan, menyediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ada banyak doa kami, sempurnakan doa kami Tuhan. Dan juga segala pergumulan yang kami hadapi, kami yang hadir pada saat ini, dan juga jemaat yang beribadah secara online karena sakit, penyakit, ataupun karena kesibukan.
biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengampuni dosa-dosa kami, terpujilah Engkau. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Oh
Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.